Kaget dong. Majikannya cerewet banget gitu, rewel, bawel, galak, ngomel-ngomel mulu, marah-marah mulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke guys, sesuai janji, sesuai video sebelumnya, yaitu aku ngelanjutin curhatan pengalaman aku selama kerja menjadi pembantu rumah tangga part 2. Nanti part 1-nya aku taruh di deskripsi ya. Oh iya, sebelumnya aku minta maaf banget di part 1 itu acak-acakan videonya ya. Karena ada kesalahan gitu pas ngeditnya gitu. Karena kan aku juga baru sembuh mendingan gitu kan dari sakit. Ya baru sembuh sakit gitu, jadi enggak istirahat full juga sambil kerja gitu. Jadi ya gitu, ngeditnya juga malam-malam ngantuk gitu. Maaf ya. Oh ya, dan teruntuk kalian, coba komen, siapa tahu kalian juga punya pengalaman bahkan yang lebih dari aku, pengalaman entah itu pahitnya, manisnya. Silahkan komen ya, kita sharing-sharing aja, ataupun curhat tentang masalah lain, kita bisa saling tukar pendapat ataupun solusi gitu. Oke, komen ya. Sebelum aku lanjut videonya, yang belum subscribe, subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Apa tuh namanya, pokoknya nanti misalnya kamu kalau ya kontraknya gitu aku belum paham kan, jadi aku asal pengen kerja gaji gede aja gitu. Dan disitu aku belum punya KTP, aku proses lagi bikin cuma belum jadi gitu. Nah disitu kan otomatis kan kalau mau kerja gitu lewat yayasan gitu kan harus pakai KTP kan. Nah yaudah deh, katanya nggak apa-apa pakai kartu keluarga gitu sama ijazah sama akte lah gitu. Aku fotokopi semua aku bawa gitu. Pernah aku itu nunggu travel kan udah siap-siap aku nggak jadi, katanya yang gini apa namanya, travelnya apa namanya, nggak jadi jemput lah, gini lah, udah siap-siap banget, udah siap gitu kan. Nah itu pun aku dapat dari penyalurnya dapat, aku nyari di Facebook. Kalian tau lah gitu, zaman sekarang banyak banget kan orang-orang yang nipu atau gimana gitu, jadi hati-hati banget kan. Dan alhamdulillahnya banget aku selalu ketemu sama orang-orang baik, alhamdulillah banget. Dan penyalur itu baik banget orangnya, baik banget. Jadi sampai sekarang pun aku masih melalui dia gitu kerjaan. Nah setelah itu aku dapet job, aku ya kebesokannya gitu aku nekat naik kereta. Padahal disitu yakin gak yakin gitu kan, yakin gak ya gitu, tapi harus yakin gitu kan, bismillah gitu. Nah yaudah pamitan sama mama pun walaupun kayak berat banget gitu kan ngizininnya, tapi tetap diizinin gitu, tetap mendukung dan mensupport aku asal akunya hati-hati gitu kan. Nah setelah itu aku udah nyampe di Jakarta Barat kan, di tempat penyalur aku. Di situ aku dianterin ke yayasannya di Tangerang Selatan gitu. Aku di situ ternyata kayak kaget dong, ternyata ditampung, nggak dapet job langsung gitu kan. Sama juga kata gue, gimana ini kan. Terus ada dijelasin apa namanya, kalau nggak betah harus bilang gini, nggak boleh gini ya. Terus kontraknya selama 1 tahun gini. Nah setelah aku di yayasan itu aku dapat 2 hari di yayasan, alhamdulillahnya banget ya, rezeki aku bagus. Itu aku udah dapet job
di Jakarta Selatan. Aku lupa ya apa gitu namanya, pokoknya pasar minggu gitu. Terus di situ aku siap-siap aja karena aku nggak milih pekerjaan dan aku nggak memprioritaskan gaji yang lebih wow gitu. Yang penting sesuai dengan apa yang aku kerjakan gitu kan. Jadi gaji dengan pekerjaan sesuai gitu, nggak apa-apa, aku mending gitu kan. Jadi daripada aku lama-lama nganggur di yayasan gitu kan, yaudah aku siapkan, aku jadi beberes gitu. Dan pas interview gitu kan via video call itu kan aku ditanya bisa masak gak gini-gini. Aku jawab sesuai yang aku mampu kan, aku bisa masak sederhana gitu, kayak deal kan. Nah, siangnya aku on the way ke Jakarta Selatan, rumah majikanku. Itu aku kerja di yang kedua, majikan yang kedua kan. Yang pertama aku kerja di Serang. Selama di Serang majikannya baik banget. Yang namanya kerja gitu kan pasti ada pahit manisnya, apalagi ngikut sama orang nggak ada enaknya. Jadi ya udah, pahit manisnya telan sendiri, rasain sendiri. Tapi kalau kita dijalanin dengan ikhlas, anggap itu rumah sendiri, anggap itu anak sendiri atau adik sendiri, ya semuanya akan berjalan baik-baik aja gitu. Toh kita juga kan kerja kan karena niatnya baik, insya Allah kan hasilnya baik gitu, dipermudah sama Allah kan, diperlancarkan. Pokoknya libatkan segala urusan kita itu sama Allah biar rezekinya berkah juga. Nah, setelah aku datang di Jakarta Selatan, masuk tuh aku ke rumahnya kan, aku didudukkan di rapid test gitu, dan alhamdulillah hasilnya negatif dan aku disuruh istirahat dulu. Nah, aku nyampe ke situ kan sore ya kan. Nah, jadi malamnya aku turun. Nah, di sana tuh ada dua mbak, aku satu dan mbak yang satu lagi tuh suster ya, ngasuh anak majikan. Nah, setelah itu turun malam-malamnya ke bawah, diajarin gini nanti gini. Ya aku masih tetap enjoy gitu kan, masih mampu kok gitu kan. Seiring berjalannya waktu, keesokan harinya aku kaget gitu, masak sehari 3 kali. Jadi dari subuh masak, terus siangnya masak lagi, sorenya masak. Di situ aku kaget dong. Dan terus masakannya juga nggak terlalu sederhana gitu. Jadi yang belum aku bisa, banyaknya yang belum aku bisa gitu menu-menunya. Ya emang sih diajarin gitu kan. Nah, aku jalanin dulu deh gitu kan, jalanin belanja tuh, pagi-paginya belanja, terus masak, potong-potong gitu kan. Di situ masih karena masih adaptasi juga kan, jadi kayak masih dicoba deh gitu, coba karena dibantuin juga kan sama majikannya gitu kan. Terus setelah itu, setelah dapet 2 minggu, nggak tahu kenapa aku tetap nggak bisa gitu, nggak cocok sama masakan itu, sama ya pokoknya dia itu masakannya yang harus dimasak tuh ditempel di kulkas. Jadi misalnya hari Senin ini gitu, dua menu pagi, terus siang, sore, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu kan. Jadi ditempel di kulkas gitu, dan itu diganti setiap seminggunya, diganti kertasnya. Terus belanjanya juga 2 hari sekali kan. Jadi situ udah dapet 2 minggu kan, nggak bisa gitu, rasanya masih nggak enak. Terus
rasanya masih nggak enak, terus motong sayurannya katanya nggak rapi, terus lama gitu kan. Ya bayangin aja lah gitu, dari subuh sampai ke menjelang zuhur itu kadang aku belum bisa istirahat gitu kan, masih aja ngoprek di dapur masak gitu kan. Situ kadang pengen nangis gitu. Dan setelah dapet 2 minggu juga aku kaget banget, ternyata majikan aku galaknya bener. Awal-awal mah apa sih, belum gitu, belum, aku baru dapet sehari itu bener-bener semua baik-baik aja gitu. Bos cewek aku juga nggak marah-marah gitu kan. Nah setelah aku dapet 2 minggu aku belum bisa apa-apa pun, situ aku dimarahin, diomelin gitu kan. Gimana sih rasanya, nggak enak, bisa masak gak sih, pikir gini. Terus apa namanya, ini masih kotor gini gitu ya, komplain protes terus kan. Situ aku nangis aja, dalam hati nangis gitu kan, pengen pulang gitu kan. Ya gini gitu, gaji besar ya resiko besar gitu, pekerjaan juga lebih banyak gitu kan. Gak kuat itu aku sering curhat sama mbak susternya kan. Katanya ya, mbak susternya udah dapet 6 bulanan kan, sabar aja katanya, itu mah orangnya emang gitu kan. Dan aku juga di situ nguatin diri karena kontrak aku 1 tahun guys, 1 tahun aku nggak boleh berhenti. Kalau berhenti aku denda 500.000 gitu. Di situ aku kuatin